Halo, selamat datang kembali di Weekly ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada konten kali ini saya akan memberikan list karakter dari High and Low yang memiliki kekuatan itu setara dengan rendaman dari series Crow Zero. Dan oh ya, untuk disclaimer ya, ini merupakan pendapat pribadi saya sendiri yang bisa dibilang ya hanya menikmati karya Crow Zero ataupun High and Low. Jadi sebisa mungkin pendapat yang akan saya berikan di video ini tidak memberatkan salah satu pihak. Dan pastikan juga untuk menonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan memberikan sudut pandang khusus bagi kalian para penggemar High and Low ataupun Crow Zero. Oke, ayo putar dulu intronya. Kohaku. Orang yang satu ini sudah sangat jelas wajib dalam list kali ini. Kohaku adalah salah satu pendiri Mugen di masa lalu, yang mana kelompok Mugen ini berisi orang-orang yang kuat-kuat semua cuy. Kelompok Mugen pernah menghancurkan salah satu calon Yakuza di masa depan, yaitu Hyuga Group hanya dengan 5 anggota saja loh. Dan setelah itu, geng Mugen menjadi sangat terkenal. Bahkan nama Kohaku saja begitu dikenal di wilayah Sword. Nah, kemudian karena adanya masalah internal, Mugen akhirnya bubar dan Kohaku menjadi salah satu villain di High and Low The Movie pertama. Dimana pada movie tersebut kita bisa melihat sendiri seberapa kuat si Kohaku ini. Dia menghadapi Sukumo Cobra dan Yamato itu di saat yang bersamaan loh, tapi secara fisik dia tetap menang coy. Meski akhirnya kalah dengan ceramah no jutsu milik Cobra dan kawan-kawan. Kohaku diperlihatkan kembali pada movie End of Sky, dimana terlihat dia melawan Genji Kuki yang bisa dibilang merupakan orang andalan Kuryu Group, atau lebih tepatnya ya Kurosaki Group. Meski tidak diperlihatkan siapa yang menang dan kalah, tapi pertarungan mereka itu bener-bener gila cuy, untuk ukuran manusia biasa ya. Sejauh ini banyak track record pertarungan Kohaku. Dia pernah melawan Sukumo dan menang. Dia pernah melawan Masaki tapi tidak diperlihatkan siapa pemenangnya. Dia juga pernah melawan Cobra, Yamato, dan Sukumo di saat yang bersamaan dan menang secara fisik. Kemudian dia juga pernah bertarung melawan Genji Kuki. Dengan adanya banyak scene pertarungan yang diperlihatkan, saya rasa Kohaku sangat wajib dimasukkan dalam list kali ini. Genji Kuki. Ini bukan Genji dari Crow Zero ya, melainkan Genji dari Kuryu Group, atau lebih tepatnya ya dari Kurosaki Group. Genji Kuki baru diperkenalkan di movie High and Low End of Sky, di mana waktu itu dia diperintahkan oleh Kurosaki untuk mengambil kembali flash disk yang dibawa oleh Kohaku. Awalnya sih saya ngira ini orang cuma bakal jadi Terminator tukang pukul gitu. Ternyata dia juga bisa pakai katana cuy. Mana nggak asal pakai lagi, tapi dia juga menguasai teknik-tekniknya. Dan pertarungan pertama yang diperlihatkan adalah saat dia melawan Kohaku. Dan jujur, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pertarungan mereka bener-bener ngeri banget sih. Dan sangat memorable banget bagi para penikmat film baku hantam. Kemudian, pertarungan dia yang selanjutnya adalah melawan Amamiya Brothers secara solo. Ini juga lagi-lagi keren sih ya, tapi bedanya kali ini entah Amamiya Brothers ataupun Genji sama-sama menggunakan senjata. Tapi hal tersebut tidak membuat pertarungan ini menjadi begitu aneh. Malah dengan adanya senjata, kita bisa melihat skill dari keduanya ketika menggunakan senjata. Dan di pertarungan ini Amamiya Brothers lah yang keluar sebagai pemenang. Mungkin hasilnya akan berbeda kali ya kalau mereka buy one. Mungkin loh ya. Amamiya Masaki. Masaki merupakan salah satu dari 3 Amamiya Brothers. Dia merupakan adik dari Takeru dan juga kakak dari Hiroto. Dalam sepak terjangnya di dunia baku hantam, Masaki pernah berurusan dengan Mugen, bahkan berhadapan dengan Kohaku secara langsung. Meski tidak ditampilkan hasil akhirnya seperti apa, tapi pertarungan singkat mereka itu berhasil menimbulkan banyak sekali pendapat di kalangan para fans. Dan saya sudah punya pendapat saya sendiri di video yang ini ya. Jadi kalau penasaran dengan pendapat saya, silahkan tonton video tersebut ya. Kemudian, Masaki juga terlibat dalam pertarungan Sword melawan Mighty Warriors. Malah bisa dibilang, Masaki menerobos ke garis dalam seorang diri dan membabat habis semua yang ada di sana sendirian coy. Kurang kuat apa coba babang satu ini? Kemudian, setelah itu, dalam rangka pencarian kakak mereka yaitu Takeru, Masaki dan Hiroto terlibat dalam pertarungan melawan Kamizono Group. Ada banyak scene pertarungan di sini, tapi kebanyakan sih ya lawannya kroco-kroco gitu ya. Kemudian pada finalnya Masaki dan Hiroto menerobos ke markas Kamizono dan mengalahkan semua yang ada di sana cuy. Ya emang secara logika sih ya nggak logis ya. Tapi ya namanya juga film kan ya. Toh juga cara bertarung Masaki dan Hiroto di sini keren sih. Mereka mampu mengantisipasi tembakan yang diarahkan ke arah mereka. Jadi terlihat tidak aneh gitu. Dan kemudian Masaki dan Hiroto juga terlibat kembali dalam pertarungan di Sword pada movie Final Mission. Dan di sini bisa dibilang mereka melawan last boss cuy, yaitu si Genji Kuki. Meski ini pertarungan 2 versus 1, tapi tetap saja endingnya keren banget. Amamiya Hiroto.
Hiroto merupakan anak dari istri kedua ayah Masaki dan Takeru, jadi bisa disimpulkan kalau Hiroto bukanlah saudara kandung Masaki ataupun Takeru. Tapi meski begitu, pada akhirnya ikatan persaudaraan mereka itu terjalin dengan baik. Pada flashback yang ditampilkan di movie The Red Rain, kita bisa melihat kalau Hiroto sudah sering banget berkelahi, cuma ya pakai senjata. Sampai akhirnya dia dan Masaki dilatih langsung oleh Takeru, dan jadilah seperti sekarang ini. Track record Hiroto itu sebenarnya mirip banget sama Masaki, hanya saja ketika Masaki solo menghancurin baris dalam ketika melawan Mighty Warriors, Hiroto melakukan duel dengan Ice untuk kedua kalinya. Duel yang pertama itu terjadi ketika Hiroto mencoba untuk menolong Smokey, tapi terpaksa ditunda karena Smokey harus segera diobati, dan momen ini bisa dibilang Hiroto mendapat serangan yang sangat telak cuy. Kemudian pertarungan kedua mereka itu berlanjut ketika Sword melawan Mighty Warriors, dan pertarungan mereka terjadi sampai perang tersebut selesai. Tapi sayangnya tidak ditampilkan siapa yang menang atau kalah di antara mereka berdua. Dan oh ya, untuk kalian yang menganggap kalau Hiroto menang karena melihat potongan scene ini, mohon untuk jangan salah paham ya. Scene tersebut itu merupakan scene yang dihapus. Kenapa dihapus? Supaya tidak menimbulkan kekacauan alur cerita, gitu. Dan setelah perang tersebut, kurang lebih perjalanan baku hantam Hiroto itu miriplah dengan Masaki. Ota dan Konishi. Ota dan Konishi sengaja saya gabung jadi satu ya, karena scene mereka itu dikit banget. Tapi meski sedikit ya, kita masih diperlihatkan sekuat apa mereka ini. Ota dan Konishi itu pertama kali diperlihatkan ketika mereka menghampiri Kohaku dan Tatsuya yang sedang bersantai. Dan ketika Tatsuya melancarkan serangan, Ota itu mampu menangkisnya dengan sangat easy cuy. Ini memang masih menjadi spekulasi sih, tapi kekuatan Tatsuya di masa lalu dikatakan sama dengan Kohaku. Dan Ota mampu menangkisnya dengan sangat easy. Wow. Dan akhirnya Ota dan Konishi bergabung dengan Mugen karena sama-sama menyukai motor. Kemudian pada perang Mugen melawan Hyuga Group, nah di sini nih kita bisa melihat pertarungan Ota dan Konishi. Dan ngeri banget cuy, si Ota langsung baku hantam melawan pemimpin dari Hyuga Group. Sementara Konishi melawan salah satu petinggi Hyuga Group. Nggak usah nanya siapa yang kalah dan menang, ya pasti menang lah. Ice. Oke, saya tahu pasti akan ada banyak yang ngasih candaan karakter Ice karena kalah one hit dari Kaburaki Kazuyo di movie Cross Explode. Tapi ya itu kan beda universe cuy. Ice di High and Low ini tuh terkenal kuat banget, bahkan sekelas Hiroto aja itu belum bisa ngalahin Ice loh. Belum loh ya, bukan tidak. Ya, karena di dunia High and Low, Ice merupakan salah satu villain yang terkenal akan kekuatan dan organisasinya, yaitu Mighty Warriors. Diceritakan kalau dulunya Ice ini merupakan seorang anak di daerah kumuh, tidak berpendidikan dan tidak terpelajar. Tapi pada suatu hari, Ice menemukan sebuah musik di tempat sampah, dan musik itulah yang mengubah Ice hingga seperti sekarang. Ice juga pernah bekerja sebagai tentara bayaran, dan sudah bisa dipastikan dong kalau dia ini kuat banget. Sayangnya, sejauh ini, scene berkelahi Ice yang paling epic hanya ada di High and Low The Movie pertama, yaitu ketika melawan Hiroto. Nah oke, itu tadi adalah list karakter yang menurut saya pribadi bisa disejajarkan atau disetarakan dengan Rindaman dari Crow Zero. Tapi, di awal saya sudah bilang kan kalau tonton sampai akhir. Santai, saya nggak mau ngiklan kok, cuma memberikan sudut pandang lain kepada kalian. Sadarkah kalian kalau membandingkan beberapa karakter tadi dengan Rindaman merupakan hal yang tidak adil? Kenapa tidak adil bang? Ya karena secara umur mereka itu nggak sama cuy. Rindaman ketika di Crow Zero itu masih anak SMA loh. Iya sih, saya tahu dalam dunia baku hantam umur itu nggak penting. Tapi kan umur bisa dijadikan patokan pengalaman seseorang. Contohnya Ota dan Konishi. Sebelum masuk Mugen, mereka itu sudah malang melintang di dunia pergulatan profesional. Dan ketika pensiun dari Mugen, mereka kembali ke dunia tersebut. Sementara Rindaman baru malang melintang di dunia pergulatan profesional ya ketika dia baru lulus dari susuran cuy. Jadi secara pengalaman ya nggak seimbang dong. Nah itu tadi adalah sudut pandang yang bisa saya berikan. Untuk kesimpulannya sih silahkan kalian simpulkan sendiri aja ya. Dan jangan ribut di kolom komentar, oke? Bye-bye.